ketua kelasnya siapa kelas 8A? Oh, tidak ada yang respon. Ini Pak. Salah? Ini. Mana? Dinyalakan nggak kameranya? 8B. Siapa 8B? Hadir, Pak. Oke, ini Mbak Selo. Mbak Selo panggilannya Mbak Tasya. Tadi Pak Tom lihat di ketua kelas. Nah, gitu. Iya, Pak. Oh, gitu. Pak Tom saya terbiasa manggil Mbak Selo ya. Pagi Pak Tom. Oh, selamat pagi Mas Doni. Nggih. 8A Mbak Saira. Iya. Siapa? Ini Pak. Siapa? Dwi. Ini Anggra ini, Pak. Ini Anggra ini. Oh, Dini. Oh, Dini. Mana? Nggak ada. Ini. Vini, Ini Pak. Pak. Ini Vini V. Angga ini. Karena Pak Tom kok berkurang ini. Masih muda, Bro. Oke, mungkin ini kelas 8A dan 8B sudah di pertemuan yang kedua ya. Apa betul begitu? Betul. Oh, terima kasih. Dengan aplikasi yang berbeda, kemarin pakai pakai Google Meet, sekarang pakai Team. Nah, ini Pak Tom ngecek beberapa anak yang sudah masuk. Ya, kalau Pak Tom lihat di sini mungkin 35 anak, tapi dari 2 kelas. Nah, ini tolong yang belum hadir tolong dikondisikan, di screenshot dan di share di WA. Nah, ini Mbak Dini sudah datang dan juga Pak Selo untuk bisa me-WA teman-temannya yang belum bergabung. Tadi mungkin baru bergabung atau membentuk grup 8B. Semoga yang sudah ataupun yang belum bisa melihat semuanya. Ini sudah Pak Tom rekam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya saya awali dengan salam terlebih dahulu untuk kelas 8A dan 8B dijawab dengan baik dan dijawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih untuk anakku. Semoga anak tetap diberi kesehatan, karena mungkin banyak teman-teman mungkin ada yang sakit, ada tetangga-tetangga kita, ataupun saudara-saudara kita. Semoga yang dari cobaan sakit bisa beraktivitas kembali dan diberi kesehatan. Untuk kelas 8. Ya, untuk materi sudah. Saya rasa kemarin Pak Tom sudah merekam di minggu yang lalu. Di sini Pan B ya. Kemarin ada nggak? Ada absen di YouTube atau enggak ya? Kelas 8A, 8B ini ya sudah diajarkan oleh Ada, Pak. ya. Berarti kemarin sempat sudah Ada Pak pernah. 8A dan 8B sudah masuk YouTube-nya Pak Tom, dan semoga itu nanti menjadi pelajaran awal. Kalau ngecek, coba sudah dilihat nggak? Yang belum dapat buku ada nggak? Ada yang belum dapat buku nggak? Mana? Ini Pak Tom share screen. Nah, kalau yang ada belum dapat buku, ini Pak Tom share screen dan coba sudah dilihat anak-anak gambarnya di sini. Ini seperti gambarnya yang di rumahnya Pak Tom. Laptopnya itu banyak kelihatan. Yang kameranya dinyalakan, otomatis kelihatan. Ada Mbak Mutiara, Mbak Alvia, Mbak Chelsea, Mbak Melinda, Mbak Febriana, Mbak Dini, Mas Doni, Fitraha. Oke, lanjut ke YouTube-nya Pak Tom kemarin. Kalau 8A, 8B kemarin nggak bergabung ya, Pak Tom lupa ya. Ini sudah sama 8B belum? Sudah, Pak. Sudah 8B-nya ya? Nah, ini namanya Pak Tom belum dikasih 8B ya. Mas Doni 8B apa 8A? 8A, Pak.
Mana ya? Ini Pak Tom kok sedikit terbingungkan. Mungkin belum hafal dengan 8A siapa saja dan 8B siapa saja. Ya, dilihat materi yang kemarin kita pelajari bersama, di antaranya sudah ada di deskripsi. Nah, untuk ketua kelas, nah ini selalu harus mencatat apa yang disampaikan Pak Tom hari ini, agar teman-teman yang tidak bisa bergabung di YouTube, di aplikasi Teams bisa mengetahui apa yang disampaikan Pak Tom. Di antaranya kemarin sudah ada ini yang di blog Pak Tom. Kelihatan nggak anak-anak yang pakai HP? Di Zoom ya, saya blog. Ada bab 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Nah, ini karena deskripsinya belum ada buku paket. Nah, ini Pak Tom ada buku paketnya. Buku paketnya, Pak. Nah, ini ada di deskripsinya ini ya. Belum Pak Tom tambahi tadi ya. Di deskripsi kelas 8 E sama F. Saya tambah editkan aja. Mungkin ada yang belum punya buku paket, Pak Tom di sini bisa melihat buku paketnya kelas 8 itu sekarang apa? Ternyata membahas tentang menggambar model. Ini saya kopikan ya. Ini bisa di-download kalau anak-anak nanti, Pak buku saya tidak ketemu Pak, ya apa sih? Nah ini hilang anak kira judulnya. Jangan ya. Sekarang hari Kamis Ini saya edit. ada mata pelajaran yang serius. Halaman berapa untuk membahas tentang menggambar model? Halaman 3. Halaman 3. 3, menggambar model. Sebelum melihat gambar halaman nomor 3, di sini coba dilihat. Ada gambar kan di situ. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ini diklik. Ya, buku paket. Lihat ada nggak anak-anak? Masih muter-muter ya. Buku paket di situ ada ini. Sudah kelihatan di layar kalian? Ini budaya buku paket. Belum, Pak. Mbak. Muter ya, ada hitam, merah-merahnya sedikit itu ya. Nah, sudah. Sudah. Oke. Ini buku paketnya. Pak. Oke, langsung halaman 3. Nah, menggambar model. Nah, ini konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Ternyata lebih difokuskan ke alam benda atau pemandangan alam. Tapi untuk anak-anak kemarin sudah belajar flora fauna. Saya rasa ya tidak ditinggalkan. Gitu ya. Di kelas 7 masih ingat kan anak-anak gambar flora fauna? Masih. Dilanjutkan bahan dan alatnya. Bahan dan alatnya kira-kira sama enggak? Halo? Sama apa enggak kira-kira? Ya, Sama, jelas. Pak. Oh, Sama. pensil, hapus ya buku gambar dan penggaris dan lain-lain. Tekniknya sama enggak? Sama. Oh, sama. Gambar itu ngono ini Pak. Kalau diwarnai secara keseluruhan atau penuh disebutnya teknik diwarnai KB. Lali guys. Sudah Pak. Tapi apa? Teknik rock. Terus ada lagi teknik lainnya. Kalau buku catatan kalian kelas 7 dibuka itu ono. Apa? Teknik apa? Yang mana nak? Teknik kalau di apa ini? Diwarnai dengan pensil saja, hanya dengan garis-garis pensil sejajar. Arsir. Arsir. Lagi selain arsir, yuk pakai loh teknik itu. Oh, Pak Domingan. Linier. Nah, terus Teknik gradasi. gradasi.
Meneh. Ayo dibacakan semua. Yang membacakan hanya kok dicicil. Dibaca semua. Gradasi, blok, linear, arsir, pensil dimiringkan. Apa? Dinyalakan mic-nya yang kepingin jawab itu Mbak Saira mau salah menekan kameranya dimatikan mungkin. Mbak Livia, Mbak Selo, Mbak Kalista, ataupun yang lainnya, Mas Doni. Ada sudah 4 yang kalian sebutkan, linear, blok, gradasi, arsir. Nah, kalau pensil dimiringna terus digosok, dusel, buku catatan. Terus apa lagi? Bukan di buku paket. Buku catatan kelas 7 masih berlaku loh ya. Ada lagi yang pointilis. Teknik pointilis. Tilis, terima kasih. Terus kalau menggunakan cat, Plakat. nah itu tadi plakat dan juga ada yang akuarel. Kalau plakat itu ya jelas sing menggunakan cat air yang tebal. Kalau yang tipis-tipis yaitu akuarel. Itu harus diingat untuk carane opo ya anak-anak kelas 8 ini harus lebih pro daripada kelas 7. Mosok yo gambar gitu-gitu aja. Nah, ini kelas 8 harus mengupgrade dirinya untuk lebih nyata. Cara menggambar model ini seperti model aslinya. Saya lanjutkan lagi. Share screen-nya. Tadi kan sudah di halaman 3. Sekarang mundur. Ini. Nah, ini lah. Kelihatan ya. Udah mundur belum gambarnya? Nah, itu. Berarti lebih nyata dan lebih hidup. Pakai lukisan ya, seperti ini. Ini model, makanya kelas 8 harus lebih pro dan lebih canggih. Nah, insya Allah anak-anak yang mempunyai hobi menggambar pasti lewat loswa aman. Kalau yang tidak senang menggambar atau tidak hobi menggambar, ya berusaha semaksimal mungkin, jangan menyerah. Nanti mungkin bisa dibantu orang tua di rumah, tidak apa-apa. Bukan digambar no, tapi bareng-bareng gambari. Adik saya Pak, jelas coret-coret, jangan ya. Ini kalau anak-anak diperhatikan, kalau semuanya ini ada tekniknya. Tekniknya ada yang teknik blok, ya seluruhan ada. Ternyata ada hanya hitam putih saja menggunakan pensil. Terus ada lagi yang menggunakan apa ini gelap terangnya. Berarti hitam ini diarsir keseluruhan. Kalau putih otomatis bisa jadi warna asli dari kertas tersebut. Ataupun kalau sudah diarsir tipis-tipis dengan pensil, mungkin dihapus kembali. Akhirnya ada perbedaan antara goresan pensil yang tipis-tipis dengan dihapus dengan warna kertas yang asli. Nah, ini diharapkan anak-anak mampu apa saja. Ini siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian menggambar model. Pengertian menggambar model itu apa? Kalau Pak Tom tanya kembali, ada yang bisa nggak pengertian menggambar? Ayo. Apa Wing? Menggambar adalah, ayo. Menggambar. Kegiatan Gambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dan menggunakan banyak teknik dan alat. Aktivitas yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Ini rebutan ini suaranya masuk semua ini ya. Ada Mbak Silo, Mbak Tasya ya, Mbak Saira, sama Mbak Dini tadi. Ya ini Pak Tom perhatikan kok. Oke. Tapi kepingin fokus satu karena ini direkam biar tahu suaranya fokus satu-satu dulu gantian. Pak Tom persilakan dulu Mbak Sera. Mbak. Menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Oke, itu di buku catatan apa di buku paket? Di buku catatan, Pak. Oke, siap. Lanjut, mungkin ini sekarang Mbak Dini. Tadi penjelasannya apa? Sama apa beda? Sama Pak. Sama ya, di buku catatannya ya. Iya, Apa Pak. dibacakan lagi?
Menggambar adalah kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Oke, terima kasih. Jadi membentuk imajinasi, berarti imajinasi kita itu berpikir dengan alatnya dan bentuknya. Terus lagi Mbak Selo, sama nggak? Sama, Pak. Wah ya. Ada yang lain? Atau kepingin sing jawaban sing berbeda ada nggak? Yang laki-laki? Biasanya beda dewi. Ada nggak? Kalau yang di buku paket di kelas 7 itu dulu ada. Kalau yang di buku kelas 8 ini nggak tahu ini ada apa nggak. Itu pengertian menggambar. Aktivitas fisik dan mental. Nah, ya, karena nggak pernah yang catat. Aktivitas fisik dan mental itu pengertian menggambar ya. Yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Nah, itu podohnya kan menggambar aktivitas fisik. Jadi kita itu menggambar itu aktivitas fisik. Tadi kalau teman-teman anak-anak sudah menjawab kreativitas atau imajinasi, sama saja itu mental, berarti berpikir juga. Yang dituangkan, sekarang Pak Tom tambahin, yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, ya sama saja kan membentuk kan. Jadi yang dituangkan dalam goresan tangan, nah membentuk apa? 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena ada gambar yang membentuk 2 dimensi itu gambar yang mempunyai panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Berarti itu seperti nyata. Ya, ini sekarang ini model, gambar model. Jadi boleh catatannya ditambahkan. Jadi aktivitas fisik dan mental yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Saya ulangi pelan-pelan, aktivitas fisik dan mental yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Ya kan, goresan tangan kita, kalau dulu mengingat di SD ataupun di TK, anak-anak kan sudah bisa menggambar ya, secara abstrak. Mencoret-coret, doanya menggoresan tangan itu. Anak kecil kan gitu kan, bisa nyanyi tapi ya kayak seperti orang mengoceh gitu kan. Terus juga mengoret-oret apa saja mungkin yang dipegangnya, kertas. Itu kalian sudah berimajinasi ya sesuai umur kalian dulu itu, masih kecil, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu yang dinamakan imajinasi. Karena imajinasinya anak kecil ya seperti itu. Gambar apa ini? Ayo ada yang bisa menebak. Gambar Indomie goreng. Gitu ya. Kalau anak-anak kecil gitu kan. Nah, sekarang sudah di SD kelas 3, 4, 5, 6 menggambar buah-buahan atau membentuk huruf atau menggambar flora fauna. Yang di SMP ini sekarang. Nah, kelas 8 ini anak-anak menggambar model. Karena ada yang tadi disampaikan Pak Tom, goresan tangan yang membentuk, ditambahkan apa? Membentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Di aktivitas fisik dan mental yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sudah ya, tambahannya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada ABC, yaitu bisa jadi jawaban yang baik, yang benar, dan dilengkapi tadi kan. Oke, sekarang kita langsung membahas kelas 8-nya, menggambar model. Saya share screen lagi. Ada yang sudah menemukan mungkin jawabannya, menggambar model adalah di halaman buku, halaman berapa? Menjelaskan Halaman 5. halaman 5. Halaman 5. Sabar. Kita baca ini dulu. Anak-anak harus mampu apa saja selain menjelaskan pengertian menggambar model, terus mengidentifikasi setiap jenis objek gambar, mengidentifikasi karakter objek gambar. Nanti mengidentifikasi ini apa? Mengulik atau detailnya untuk jenis objek dan karakter objeknya. Kalau jenisnya, kalau kemarin anak-anak flora, fauna, alam benda.
Nah, mungkin ada gambar manusia atau benda-benda mati maupun benda hidup. Ini lebih lengkap. Terus karakternya, karakternya yang seperti apa? Nah, kalau ada karakter ini lebih ke, kalau manusia atau orang ini ada yang karakternya keras, atau karakternya ini pemarah, atau karakternya ini orangnya ceria, bahagia, ataupun bersedih. Kok seperti orangnya tuh ya wis apa ya? Kadang-kadang mungkin anak-anak menilai apa? Kok senengane bersedih atau melas ngono ya bahasa Jawane ya. Jadi, terus yang terakhir yang keempat menggambarkan atau menggambar model sesuai karakter objek gambar. Ya, berarti ekspresi wajahnya ketika mungkin bersedih ya kelihatan, ada yang berceria ya berceria, ada yang mungkin ini ekspresinya apapun itu seperti karakter manusia tersebut. Kalau flora atau fauna ya seperti anak-anak kalian lihat sendiri, macam-macamnya banyak. Kalau bunga mawar ya tajam warnanya merah ya merah. Kalau yang warnanya kuning itu warna apa ya, bunga matahari atau bunga apa yang kalian mungkin kenal atau tahu. Bunga Kamboja itu karakternya seperti apa, lembut ataupun keras kalau di seni rupa atau menggambar. Ini menggambar model, Pak Tom baca ya. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa, maksudnya seniman rupa ya. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Berarti ini kan sudah pro, ini bahasanya kalau bahasa kekinian itu harus pro. Semua objek baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Amatilah beberapa gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan gambar 6. Oke, saya rasa cukup. Ini nanti sebagai hanya gambaran saja, referensi. Ini Pak Tom lewati, hanya tekniknya digunakan apa dan jenis modelnya apa. Saya rasa tekniknya tadi sudah ada catatan di kelas 7 ya. Mungkin nanti Pak Tom next lagi saya perjelas ataupun saya ulangi biar hafal. Sudah lupa Pak. Nah, konsepnya ini sudah ada jawaban kalau di sini. Menggambar model yang warna orange ya, menggambar model tidak serumit yang kita bayangkan. Kita bisa menggambar dengan baik apabila disiplin dan mau mengikuti tahapan demi tahapan, serta bagian demi bagian dalam menggambar model. Bisa dibantu Pak Tom membaca untuk anak-anak mungkin yang di rumah. A, silakan. Mungkin dibantu sama yang laki-laki. Saya, Pak. Boleh, Mas Noval. Dinyalakan itunya. Monggo, Mas. Sebentar, Pak. Buku apa di HP? Share screen-nya Pak Tom muncul. Muncul kan? Muncul, Pak. Oke, dibaca di situ bisa. Kelihatan? Di zoom. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Oke, cukup. Berarti itu harus memperhatikan itu. Yang pertama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Itu termasuk apa sih? Gambar itu ono komposisi seperti kayak masak, ono mie, ono sausnya, ada kecapnya, itu komposisi untuk membuat mie atau mie instan. Nah, itu komposisinya. Kalau gambar itu apa? Nah, apakah pensil, apakah buku gambar, atau penghapus? Nah, kita bahas nanti. Proporsi, keseimbangan, dan irama. Iki apa meneh, Pak? Anyar meneh. Kita harus pelajari dengan baik. Terus dilanjutkan lagi apa? Dengan menyelihat secara langsung, nanti mengamati secara langsung.
Jadi sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Berarti anak-anak ini lebih fokus menggambar yang terlihat. Contoh, kalau di depan kalian ini ada HP, ya kan? Nah, apa secara gambar HP, terus ditaruh di tembok belakang, ataupun ditaruh saja. Ada bayangannya apa enggak kira-kira? Kalau ada lampu di atas, otomatis ada bayangannya. Ini kalau ada lampu di samping, ada bayangannya juga. Jadi lebih detail. Kalau melihat langsung saja gambar yang sudah terlihat di depan, atau gambar yang mendok atau apa itu bola gitu ya, ataupun kubus di depan itu macam-macamnya banyak. Nah, itu struktur itu maksudnya. Berarti bentuk-bentuknya seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung, ataupun benda yang lainnya lah. Berarti itu untuk mengetahui apa efek atau bayangannya. Jadi untuk yang membedakan kelas 7 dan kelas 8 ini lebih detail. Gambar sama bayang-bayangannya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Iya, Pak. Tadi ya, kelas 7 sama 8 itu harus beda. Lupa aku biar kelas 7 dulu, aku gambarnya elek. Kelas 8 apakah bisa bagus? Insya Allah. Kalau ada niat tadi kan, kalau mengikuti tahapan-tahapan, insya Allah akan mudah. Terus ini, kalau Pak Tom tanya, gambar telur yang sebelah kiri, kelihatan nggak ya? Yang sebelah kiri atau ada yang tengah kan itu? Yang sebelah kiri nih, cahaya tersebut terpancar dari arah mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kanan. Kanan itu atas atau kanan bawah? Kanan atas. Kanan atas. Kirinya. Ada sekali sekarang. Kanan atas jawaban yang benar, karena cahayanya ini kan kalau terlihat warnanya putih ataupun hitam ya, ini separuh putih separuh hitam, ini Pak Tom sebutnya terang dan gelapnya. Otomatis kalau warna putih ini bisa jadi tidak diwarnai kan, tapi ada warna hitam yang sebagai latarnya. Kalau ada telur ringka, ternyata belakangnya ini sebagai background ataupun tembok ya, mungkin disandarkan gitu ya. Ini tetap diarsir dengan warna yang hitam tipis. Yang sebelah kiri bawah otomatis gelap atau warnanya hitam, otomatis diarsir tebal atau membentuk lingkaran yang seperti telur atau lingkaran atau oval. Di sini otomatis separuh telur ini berbentuk atau diwarnai dengan hitam dan separuhnya diwarnai putih. Tapi separuhnya ini tidak separuh full, maksudnya tengah-tengah, tapi agak itu ya, garis lengkung ya. Jadi itu anak-anak sudah mengetahui bahwa cahaya itu dari dari kanan atas, sehingga menghasilkan cahaya atau efek cahaya. Jadi terkesan itu ada ruangnya, ada tampak 3 dimensi. Ini dibaca ya. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Gampang-gampangan itu gambar gitu aja anak. Gambar gelas atau gambar tepak rumah, mungkin ada yang di depan rumah kalian. Kalau Pak Tom ini banyak, ada parfum, ada celengan, ada TV, ada hand sanitizer. Nah, kalau di depannya Pak Tom ini mungkin sedikit berantakan. Pak Tom bisa lihatkan ini, kalau di kameranya Pak Tom bisa nggak? Nah, ini kan Pak Tom pakai laptop. Kelihatan nggak yang kameranya Pak Tom? Kelihatan. Oke. Oh, diklik di situ. Oke. Ada celengan untuk buat ganjel HP gimana Pak Tom? Nah, ini lemari-lemarinya di sini. Ini sedikit berantakan sini ya. Ya itu, pokoknya melihat benda yang sekitar kita saja, tidak usah tertarik barang-barang yang disulit dicari. Jadi berarti nanti tugasnya anak menggambar benda satu saja, tapi ada bayangannya, dan juga mungkin ada latarnya. Mungkin nggak tahu alasnya, ataupun itu tembok, ataupun itu
apa saja terserah, pokoknya anak-anak menggambar yang ada bayangannya. Nah, kita sekarang mempelajari ini sudah tidak usah ya. Ini lebih ke pewarnaan, bukan hanya pensil saja, ini alatnya. Menggambar model, alat benda, menentukan ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan. Nah, ini ditaruh saja. Pak, saya kepingin gambar fauna, Pak. Gambar kucing, karena saya memelihara kucing. Ojo, kucingmu melaku-melaku, Bu, pas ini. Boleh bayangannya angel tambahan. Itu ya, tadi bisa menggunakan pensil saja, tidak harus pensil warna ataupun crayon. Ini prinsip. Nah, ternyata ini pembahasan prinsip menggambar. 1, dicatat ini nanti ya. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting. Yang diperhatikan apa? Terlihat baik, menarik, memiliki keindahan. Berapa prinsip? Nah, ini tadi komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Jadi catatan pentingnya prinsip-prinsip menggambar model adalah diantaranya yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Kesatuan ini podo karo irama tadi sama. Jadi yang penjelasan awal tadi kan irama. Jadi kesatuan. Kita bahas komposisi. Komposisi ki apa sih? Nah, ini jawabannya. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai gambar sehingga hasil tampak menarik dan indah. Jadi komposisi. Jadi susunan letaknya, susunan yang kalian akan gambar. Mengenai warnanya, objeknya, mungkin Pak Tom sekarang fokus ya, kepingin gambar HP. Oh, HP ini buku gambar saya A3. Jadi HP ini harus sebesar apa? Mungkin tidak harus sebesar asli HP loh ya. Boleh disesuaikan. Oh, berarti HP ini besar, Pak. Bisa membentuk A3 itu, Pak. Hampir. Nanti besar HP ini. Nanti bisa detail. Bisa dikasih merek. Pak Tom kepingin mereknya Tomak. Bukan Samsung, bukan Oppo, atau bukan apa. Nah, boleh diganti mereknya. Ya, kalian boleh menggunakan merek-merek dengan nama anak-anak sendiri. Oke. Ternyata ini bisa dibantu membaca. Mungkin yang perempuan sekarang, Mbak Fitra. Iya, Pak. Nah, dibantu komposisi dapat dilihat ini. Komposisi simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Posisi asimetris. Satu dulu aja. Berarti simetris ini sama, seimbang antara kiri dan kanannya. Jadi diletakkan. Kalau gambar gelas satu dan gelas yang lain itu sama besarnya. Ada kan yang gelas kecil, ada yang gelas besar kan ada ya. Jadi anak-anak kalau gambarnya gelasnya satu dan gelas yang lain sama. Kalau berbeda Pak, ya berarti otomatis berbeda ini pembahasan yang kedua. Asimetris. Dilanjutkan Mbak Dini. Asimetris. Asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Nah, asimetrisnya tidak sama, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan atau proporsi dan juga kesatuan. Contohnya, Pak Tom kalau seperti ini, boleh nggak ya? Satunya Pak Tom ini gambar gelas, satunya gambar sandal, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Kalau sesuai gambar atau penjelasan barusan, disesuaikan nanti proporsi,
keseimbangan dan kesatuan. Nah, kalau Pak Ton tadi mendengarkan boleh, nah, kalau sesuai ini tidak boleh Mas, karena tidak bersatu atau tidak kesatuan. Nah, gelas ini pasangannya ya, selantingnya biasanya apa? Botol, nah, Botol. ya kan, botol atau mungkin ada buah-buahan ataupun ada lepek, piring dan lain-lain. Jadi sejenisnya maksudnya. Nah, kalau mono-mono sini gambarnya botol atau gelas tadi, masuk pinggiri sandal. Nah, ini tidak bersatu, tidak kesatuan. Ini yang dinamakan seperti itu. Pak, saya kepingin gambar apa ya, pensil atau bolpen. Nah, boleh kan? Berarti kalau biar imbang, biar bersatu ya pasangannya apa ya, pensil ya bolpen ataupun tepak ataupun penghapus, itu imbang. Nah, begitu. Itu pembahasan tentang kesatuan. Kalau proporsinya, nah proporsi ini besar kecilnya. Nah, kalau ada yang gambar, biar kelihatan namanya. Oke. Kalau proporsinya ini kalau buku, misalnya anak menggambar buku dan juga menggambar penghapus, mana yang lebih besar? Buku. Otomatis saja sampai untuk penghapusnya lebih besar, ya kan gitu ya. Berarti itu namanya proporsi. Sehingga tadi sebentar ya nak, tak kasih WA dulu tadi telepon. Ya, Pak. Ini karena sekolah ini lagi lockdown, ada yang sudah tahu nggak? Sudah. Tahu. Sudah. Karena di sekolahnya dipakai isoman. Ini termasuk berita bahagia apa berita duka ya? Duka. Juga. Kita duka, Pak. Kapan sekolah ini, Pak? Pak ini nggak ketemu lagi di sekolah ini ya. Itu ya. Ya semoga nanti mungkin ada vaksin yang kedua, nanti semoga mungkin isomannya nggak sampai 1 bulan, semoga nanti kita bisa tatap muka. Ya, pokoknya tetap harus berdoa dan yang utama harus tetap semangat belajar. Oke, saya lanjutkan. Proporsi tadi itu maksudnya keseimbangannya itu. Kalau pensil dan buku ya lebih besar dari buku ya, penghapusnya ini harus lebih kecil. Nah, itu namanya proporsinya, keseimbangannya. Kalau yang komposisi tadi susunannya itu pas dipaskan antara kanan kirinya itu seimbang. Ojo sampai nanti kalau sudah disuruh Pak Tom anak-anak menggambar tentang atau menggambar komposisi yang simetris, berarti sama antara gelas dan gelas yang lain yang sebelah kanan sebelah kiri sama, itu bentuknya. Itu sampai di sini paham antara komposisi, proporsi? Paham ya. Komposisi, proporsi dan kesatuan. Nah, kesatuan tadi itu harus nyambung. Kalau kita gambar seperangkat makan ya gelas, juga ada piring, ada buah-buahan, nah di mejanya tadi kalau sampai dicampur, ono gelas, ono sandal, ono sepatu, terus ono ayam, mau campur-campur ini. Jadi Nongkrongan, Mbak. Oh no. Gambar kue terus gambar tikus. Nah ini tikusnya ini sudah biasa Pak kalau mau memakan kue di atas meja. Kayak oke, ataupun gambar yang lainnya ada cabai, ada tomat, ada apa lagi? Nah, itu kan berambang, bawang merah, bawang putih, ya itu boleh. Jadi itu lebih ke fokus anak-anak macam-macam yang lain. Kalau sekarang fokus ke benda saja Pak,
gampang, satu benda saja, lebih aman dan lebih gampang karena masih awal ya. Saya lanjutkan lagi share screen. Ini komposisi sentralnya enggak usah, ini tidak sangat umum. Nah ini tadi ya proporsinya ya. Berarti gelas lebih kecil daripada botol dan gelas lebih besar daripada apel. Nah ini besar kecilnya sudah cukup. Keseimbangannya juga ini pas, kanan kirinya sama, atas bawahnya sama, ini lebih keseimbangannya. Buku paket, buku gambar kalian kanan kirinya, botolnya ini sama, separuh kanan kiri, dan juga ini ceret ataupun apel ataupun anggur atau wadahnya ini. Saya cepatkan. Kayak gambar gunung lah, nah perspektif. Kalau gambar jalan itu semakin jauh semakin kecil, itu loh namakan. Itu nama sama saja dengan keseimbangannya, perspektifnya. Kesatuan, ini benda-bendanya harus sama, keserasian. Ini. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambarnya. Ini saya tidak saya jelaskan banyak-banyak. Ini unsurnya. Nah. Unsur itu ternyata, atau maaf, menggambar itu ada unsur-unsurnya. Ini unsur-unsur menggambar. Di antaranya ada satu, garis, gelap terang, bentuk, bidang, dan tekstur. Nah, ini dicatat ini. Unsur-unsur menggambar adalah ini sangat membantu dalam menggambar model. Di tekstur, gelap terangnya, bentuknya, bidangnya. Bidang itu lebih ke tempatnya, alasnya, bukan gambar yang fokus, jadi fokus buah, tapi dialasi dengan kain ataupun wadah. Saya rasa ini cukup unsur-unsurnya. Alat-alatnya sudah ya, nggak Pak Tom jelaskan ya, aman ya. Saya rasa sudah umum. Yang membedakan hanya pensilnya 2H, pensil HB dan pensil B. Kalau H ini yang keras dengan pensil yang tipis-tipis, tidak terang. Kalau B, yaitu yang terang. Untuk ujian anak-anak itu kan pensil yang terang. Kalau pensil HB, pensil yang tengah-tengah, jadi medium. Yes, ini saya rasa sudah cukup. Tekniknya tadi sudah Pak Tom jelaskan awal. Ini hanya pensil saja, tebal dan gelap atau gelap terangnya, tidak usah. Nah ini anak-anak, gambar yang sudah jadi. Nanti ini kan ada lingkaran dan tabung. Ini maksudnya fokus ke bentuk dasar. Kalau botol otomatis tabung. Kalau apel ini bentuknya apa? Lingkaran. Nah, lingkaran. Ini harus bentuk dasar, harus tahu. Kalau televisi Persegi. atau kubus, lemari. Kalau bentuk-bentuknya gampang. Langsung saja tugas nih Pak Tom. Mungkin ini anak-anak menggambar satu sketsa dan yang kedua gambarnya gambar jadi, gambar nomor 6. Gitu ya. Nanti ini sudah cukup, ini loncat langsung ke rangkuman, langsung ke bab habis bab 2. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Dan Pak Tom mungkin tugaskan anak-anak gambarnya. Iya. Gambarnya ini kan buku, kelihatan nggak? Ini misalnya kertas gambar ya. Kertas gambarnya ini kan panjang, segi panjang. Di separuh. Di apa ini ya? Separuh untuk sketsa, yang separuhnya untuk gambar yang sudah jadi. Jadi intinya nanti harus ada 2 gambar maksudnya. Pak Tom membutuhkan, oh ini sketsanya Pak. Gambar gelas itu saja sketsanya, hanya menggunakan pensil saja dan mungkin tipis-tipis. Nah, yang satunya samping kanan ganti gambar yang sudah jadi atau itu sudah diwarnai ataupun diarsir saja. Berarti seperti before after. Sampai di sini paham?
Paham. Dikirim saja, diberi nama kelas dan absen. Pak Tom, Diberi apa Mas Doni? Mas Chelsea. Gambar Gimana? kayak gini gak apa-apa, Pak. Apa itu? Sudah menggambar gitu. Gini itu apa? Mana? Dilihat kan belum. Ya, ini gara-gara gabut tak sih, Pak. Oh iya, gabut itu bisa positif kok. Apa Mas? Ini kelihatan nggak teman-teman? Kayak gini, Pak. Apa itu anime? Kartun? Ya, Pak. Pak, itu Pak. Nggak kelihatan ya. Nanti difotokan. Nah, kok penasaran nih teman-teman. Pak Tom menggambarkan, wah, share screen bisa nggak? Foto aja, foto nanti dikirim ke WA-nya Pak Tom, kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu nanti. Oh, bisa itu poster. Nah, itu Pak Tom nanti kan lihat ada gambar manusia atau kayak seperti kartun anime ya. Itu bisa nanti dinilaikan ke Pak Tom untuk yang next-nya, tugas next-nya. Sekarang anak fokus ke benda dulu, benda. Tadi benda hidup ya, seperti kartun. Sekarang benda mati dulu, ya. Paham anak-anak ya? Oke. dikumpulkan di mana ya, Pak? Apa Mas? Itu dikumpulkan di mana kalau sudah selesai? Sudah selesai di grup saja. Nanti nggak usah di link apa, nggak usah. Di grup saja, diberi namanya dikasih spidol ya, ataupun yang cerang, tebal, biar Pak Tom bisa lihat. Jadi nanti jangan diberi nama tulis diketik di WA, bukan. Tadi ditulis di buku gambarnya juga. Atau mungkin diedit bisa. Diedit maksudnya itu ketika ngirim WA itu kan ada teks ya. Itu boleh diketik, boleh biar kelihatan. Oke, saya rasa saya mau cukup sampai di sini. Selamat berkarya dan sekreatif mungkin. Hitam putih atau before, untuk afternya mungkin bisa berwarna boleh, dan bisa hitam putih saja boleh. Diperhatikan fokus, harus ada bayangan. Oh Pak, kalau bayangan nih harus ditimbulkan bayangan. Itu ya. Boleh dua benda boleh. Maksudnya gelas sama botol boleh. Ataupun satu benda saja boleh. Hanya gelas saja ataupun botol saja boleh. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Dan semoga minggu depan sudah selesai semuanya. Tugas mulai hari ini. Saya akhiri. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tulisnya di grup biar temannya yang nggak bergabung biar tahu ya. Di grup tugas hari ini apa gitu. Biar temannya yang nggak gabung di apa ini Teams biar tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah dulu boleh, jempolnya boleh, biar di rekaman kelihatan. Oke, terima kasih. Ada yang angkat tangan, Pak. Tangan siapa ini? Pak Silo. Ada yang angkat tangan apa tekan? Ada pertanyaan Pak Silo? Mas Alif? Enggak, Pak, kepencet. Oh, enggak ya. Oke, silakan diklik tombol merah. Jangan sampai lupa nanti habis kuotanya nanti.